wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Reski Kadis Safar, Rusmini, Saril Abidin, Siti Mulawarni, Siti Asmawati, Sri Rahayu Handayani, Sukmawati Suryani, Windang Sriwulan, Yunita Mauliani, dan Iin Kurniati. Dengan mempersembahkan tempat pariwisata dan tradisi serta kehidupan masyarakat suku Moronene. Berikut videonya. Oleh kakaknya Sorigadi, Dendengai diminta pergi ke bagian paling selatan di Jazirah Tenggara untuk menandai wilayah kekuasaannya. Wilayah yang dirujuk Sorigadi dikenal saat ini sebagai bentangan daerah yang memanjang dari bagian pesisir Teluk Bone atau sekarang disebut dengan Kolaka, lalu menyisir berputar sampai ke bagian yang dikenali sebagai pesisir timur atau sekarang disebut Konawe. Suarigading meminta Dendengai agar mendirikan pemerintahan di sepanjang wilayah yang disebutnya. Ketika Dendengai masuk ke wilayah Moronene atau Bombana, yaitu sekitar abad ke-9, saat itu Dendengai menandai wilayahnya dengan pijakan kaki di atas batu. Proses penandaian wilayah seperti ini kerap dijumpai di Jawa dan Palembang. Pada masa peradaban Hindu, ada dalam kisah pewayangan, Sanjaya, dan lainnya. Setelah Dendengai menyiapkan semua hal seperti yang diperintahkan kakaknya Suarigadi, maka datanglah Suarigadi ke wilayah tersebut. Dendengai kemudian dilantik menjadi Mokole
atau raja pertama untuk wilayah kerajaan Moroneni. Konon, sebelum ke Bombana, Suari Gading sudah terlebih dahulu ke Mori atau Sulawesi Tengah melantik beberapa Mokole yang berada di sana. Wilayah Bombana saat itu sangat luas, yaitu meliputi daratan Kolaka, Toari Kolaka, Poleang, Toburi, Bopinang, Rumbia, hingga ke pesisir Toari Kendari. Setelah pelantikan tersebut, Dendengai diberi gelar Tongki Puu Wonua, yaitu sebagai tokoh pemimpin baru. Sedangkan Suari Gading diberi gelar Tari Morompu. Dengan menguasai wilayah yang sangat luas, Dendengai berhasil memerintah dalam kurun waktu yang cukup lama dan mengalami masa ke masa. Pada masa pemerintahan Dendengai, kerajaan Bombana bersifat monarki terbuka, lepas dari intervensi kerajaan Luwu. Kerajaan Luwu memberikan keluasan kepada Mokole mengelola wilayahnya sendiri, tanpa ada campur tangan dari kerajaan Luwu. Dalam mengelola wilayah yang sangat luas tersebut, kerajaan Moronene kerap kali mendapatkan ancaman-ancaman perebutan wilayah kekuasaan dari kerajaan tetangga. Akhirnya, pada masa akhir pemerintahan Mokole ketiga, beliau pun membagi wilayah kepemimpinannya untuk menjaga wilayah kekuasaannya kepada ahli warisnya. Dalam masa-masa sulit tersebut, kerajaan Bombana dipecah menjadi kerajaan kecil semasa akhir kepemimpinan Mokole Bombana ketiga, yaitu Mokole Nungkulan. Karena memiliki 3 pewaris, maka kerajaan Bombana dipecah menjadi 3 kerajaan, yaitu diantaranya: pertama, kerajaan Kabaina yang dipimpin oleh Ratu Indaulu yang merupakan Mokole Kabaina pertama. Kedua, kerajaan Rumbia yang dipimpin oleh Ratu Inasio yang merupakan Mokole Rumbia pertama. Dan yang ketiga, kerajaan Poleang yang dipimpin oleh Raja Rerisau sebagai Mokole pertama. Pembagian ini sekaligus mengakhiri era hierarki kerajaan Bombana dan dimulainya era ketiga kerajaan tanah, kerajaan Kabaina, kerajaan Rumbia, dan kerajaan Poleang. Pada masa kepemimpinan selanjutnya, Mokole-Mokole tersebut berhasil mempertahankan wilayahnya masing-masing hingga masa pemerintahan Mokole Rumbia ke-7, hingga akhirnya Mokole Rumbia ke-7 melepas wilayah Toari Kendari setelah kalah perang melawan kerajaan Konawe. Demikian juga Mokole Poleang yang harus melepas wilayah Toari Kolaka setelah kalah perang dari kerajaan Guatalo. Pelepasan wilayah-wilayah ini tidak luput dari pengaruh para pencuri rempah dari Eropa, yaitu Spanyol dan Belanda. Sementara wilayah kekuasaan Mokole Kabaina tidak berkurang sedikit pun. Ketika masa pemerintahan Mokole Kabaina ke-7, Mokole Manjawari, terjadi persekutuan antara Mokole Kabaina dan kerajaan Buton. Persekutuan tersebut disebabkan oleh kemenangan mereka dalam mengalahkan La Bolontio yang kerap mengganggu keamanan di wilayah kerajaan Buton. Atas kemenangan tersebut pula, Manjawari diberikan kekuasaan sampai ke wilayah Selayar yang dikenal sebagai Opu Selayar, dan kemudian diberikan gelar Sepati Majawari atau gelar Patih pertama kerajaan. Selayar berada dalam kekuasaan kerajaan Ternate. Beberapa sumber menyebut bahwa La Bolontio adalah seorang bajak laut yang menguasai kepulauan Maro dan Filipina, perairan Banda sampai Selayar. Namun, dalam manuskrip Buton tercatat bahwa La Bolontio adalah seorang kapten laut dari Kepulauan Tabelo, Kesultanan Ternate. Kedekatan kedua kerajaan tersebut semakin erat saat Majawari menikahkan anaknya kepada Raja Buton. Dari hasil perkawinan tersebut, lahirlah seorang raja yang menjadi cikal bakal adanya Benteng Waluyo. Anak tersebut pun diberi nama Sangaji. Persekutuan 3 kerajaan-kerajaan protektorat Bombana, Rumbia, Poleang, Kabaina
dengan kerajaan Luwu adalah persekutuan permanen yang dikarenakan kedekatan kerajaan Kabena dan kerajaan Nippon. Akhirnya, kerajaan Rumbia dan kerajaan Poleyang memutuskan untuk bergabung dalam persekutuan kerajaan Nippon. Itulah tadi sejarah singkat terbentuknya kerajaan Moronene dari awal hingga akhir. Dalam prosesi adat Metibawa ini, yang pertama sebelum Metibawa tentu ada prosesi Mo'olilaica. Karena pada umumnya orang Moronene itu tidak ada yang yang bukan laki-laki yang diantar, tetapi perempuan yang diantar, yang disebut dengan Tinanibawa, bukan Tamanibawa tapi Tinanibawa. Kenapa demikian? Karena pada saat si laki-laki ini melamar dan setelah melamar itu diadakan sebelum melamar itu ada namanya mesampora. Mesampora itu adalah bekerja berbakti kepada orang tua perempuan untuk mengambil hati. Kadang-kadang dia di 1 bulan 2 bulan disuruh untuk bekerja, mengabdikan dirinya pada orang tua perempuan. Nah, lalu kemudian setelah kemudian sudah mengabdi itu, mereka melakukan pelamaran. Nah, pelamaran itu biasa dilakukan sampai berkali-kali. Bahkan ada istilah mengkolumpe. Nah, setelah mengkolumpe itu biasa juga dilakukan sampai 3-4 kali. Jadi memang prosesi adat perkawinan orang Moronene ketika mau melamar itu memang sangat susah sekali karena banyak perjalanan yang harus dilalui oleh seorang laki-laki. Nah, setelah melamar diterima oleh laki-laki, istilahnya mesa bahako, itu sudah diterima, maka disusul dengan menduduhi. Setelah pelamaran selesai, kemudian penaikan mahar telah diterima yang namanya lumanga. Istilah lumanga kalau orang Moronene itu berarti dihitung dari mata-mata. Kalau mata-mata itu kalau istilahnya real. Jadi kalau tingkatan ada 3 sebenarnya tingkatan sekarang itu kalau lumanga. Yang pertama itu untuk tingkat kerajaan itu 300 mata. Kemudian yang tingkatan menengah itu 280 mata. Kemudian tingkatan bawah itu ada 180 mata. Nah, itu tingkatan strata sosial. Bapak, disuruh atau ini Pak? Ya disuruh, iya disuruh. Dia itu omku disuruh oleh itu Om. om. Namanya siapa Pak? Omnya? Omku disuruh oleh itu yang disebut-sebut kalau kita nakada. Oh, yang disebut-sebut itu. Bilang kasmandi ini kemenakam tidak ada anakmu yang mau tidak ada anakmu yang mau bapak ini turunan. Ini saja. Begitu. Berarti memang ada petunjuk ya Pak? Ya ada petunjuk. Tidak sembarang orang bisa diajarkan mekada? Oh tidak. Selama begitu dalam mimpinya itu dia kasih tahu dia suruh dia ini kemenakam. Kasih pindahkan saja itu. Kasih pindahkan dicuritan dari temurun. Dari turun-temurun. Karena itu omku tidak ada anaknya yang boleh bawa itu riwayat. Ada banyak anaknya itu omku tapi tidak ada yang bisa bawa riwayat.
riwayat itu banyak pemalingnya. Banyak pemalingnya. Apa pemalingnya, Pak? Pemalingnya itu riwayat turun temurun kita orang nenek. Kalau masih anak-anak baru diajar begitu, jangan sama sekali main-main di perempuan, jangan. Iya, begitu. Jangan main-main di perempuan. Jangan kalau malam Jumat, biar kita punya mama tidak bisa baku dekat sama dia. Yang namanya perempuan ya, Pak? Biar sama mama atau saudara, yang penting Oh, perempuan. tidak boleh sama sekali. Saudara kita, perempuan, mama kita, tidak boleh dekat. Budaya supaya ini kada tetap harus dilestarikan, digenerasikan supaya ini bisa berkesinambungan, karena ini ketika nanti dia hilang maka hilanglah identitasnya orang Morene sebagai cerita kepahlawanannya pada saat memperjuangkan leluhur ini. Iya, apakah tidak ada ini semacam jadi kalau dulu kada itu ketika dituturkan apa namanya dalam suasana ini apa berbaris apa begitu, apakah ini kemudian tidak ada upaya untuk menjadikan ini semacam pertunjukan begitu? Itu kita tunjukkan supaya tetap ini. ya, itu kita akan mengumpulkan dulu tokoh-tokoh pelaku kada ini, karena kada ini sebenarnya tidak sembarang untuk dilakukan cerita ini, karena menurut orang tua kami dan sampai kami ini yang generasinya itu kami masih menganggap kada ini kita keramatkan sebetulnya, karena ketika kada ini menceritakan ini kadang-kadang cerita kada ini kadang-kadang kejadian seperti ada kejadian itu pada saat dilakukan cerita kada itu, seakan-akan ada kejadian terjadi betul pada waktu itu dia menceritakan. Sehingga kenapa tidak dilakukan siang kalau kada, kenapa dilakukan kalau malam, karena itulah tadi peristiwa, karena itu orang pelaku kada kayak ada perintah dari leluhur itu, para pelaku perjuangan pahlawan perjuangan dari leluhur ini, sehingga kada itu selalu dilakukan pada siang malam hari, dan orang tua itu selalu melakukan pada saat dia baring, dia bercerita, karena memang betul itu kayak ada perintah untuk menceritakan itu. Ya, apakah sampai saat ini Pak untuk khusus untuk di ini UKIA ini, apakah belum pernah dilakukan ketika ada acara adat itu ditampilkan itu pada saat malam ditampilkan ini penutur kada untuk mekada? Belum pernah sampai. Itu yang saya katakan tadi, bahwa ini karena kesulitannya kami, karena pelaku kada ini tinggal dihitung jari. Artinya tidak lagi, artinya semua orang bisa menjadi penutur kada. Setahu Bapak ini tinggal berapa Pak penutur kada? Kalau yang menurut hitungan saya itu tinggal 5 orang. Iya. 5 orang termasuk di Tanah Poleang, di daerah Poleang, kemudian di Rumbia. Nah, jadi ketika kita mau, khususnya di UKIA, ketika kita mau menampilkan ini cerita kada, ini kesulitannya kita ya, biasa juga kita rangkaikan dalam prosesi mo oli montebehi bonua mo beli dengan
Murianganga, karena itu salah satu rangkaian dari prosesi adat orang Moronene. Jadi kalau ada acara-acara yang khusus untuk pencucian kampung, itu kita rangkaikan dengan malam itu Mekada. Nah, yang dihadiri dengan semua masyarakat untuk mendengarkan. Karena orang Moronene itu kalau sudah cerita kada pasti kumpul. Mendengarkan itu perjalanan cerita sejarah dari leluhur dalam memperjuangkan leluhurnya ini. Nah, Biasanya waktu yang diperlukan untuk Mekada itu berapa lama Pak itu? tergantung masyarakat mau mendengarkan itu, karena bisa juga satu malam, bisa juga bahkan 7 malam boleh. Oh, bisa sampai 7. Iya, itu pun tidak akan habis cerita itu, cerita kada kalau dalam melakukan cerita itu. Tapi tergantung dari kita. Kalau kita katakan sudah sampai di sini, ya berhenti yang penutur kada itu. Dan tidak akan habis cerita dari perjalanan perjuangan ini, karena memang memakan waktu yang cukup panjang. Ya. Kemudian pernah juga saya dengar katanya ada yang di dalam kelambu atau bagaimana? Apakah itu di daerah lain? Tidak seperti itu atau bagaimana Pak? Tidak juga, hanya dilakukan pada menurut orang-orang tua itu adalah yang di dalam kelambu itu perempuan. Iya. Ya, perempuan, dan laki-laki tidak, hanya dan tidak pakai kelambu. Ini kan cerita kada sambil istirahat, sambil dia bercerita. Jadi kalau orang yang pakai kelambu itu memang biasa, perempuan dia biasa dalam kelambu sambil bercerita, sambil dia tidur-tidur. Jadi kada itu kadang-kadang kalau pelaku penutur kada itu ya kadang-kadang tertidur tapi masih bercerita. Ya, karena yang bercerita ini bukan lagi dia, tapi menurut penutur kada itu sudah makhluk yang namanya ya itu sudah para leluhur, pahlawan, pejuang leluhur itu. Karena itu juga mereka diberi petunjuk untuk menceritakan itu. Pada saat mencerita itu adalah petunjuk dari para leluhur itu. Iya, ini mengingat bukan cuma satu Pekada saja, ada beberapa yang sekarang tersisa. Menurut Bapak tinggal 5. Itu apakah Pekada itu masing-masing memiliki cerita yang berbeda atau bagaimana Pak? Saya kira kalau kada itu tidak ada yang berbeda. Cerita itu kan cerita kepahlawanan, kejadian awal dari perjuangan para leluhur ini, pahlawan orang-orang Moronene dulu memperjuangkan. Saya kira dia sama cerita. Tapi mungkin kalau dia ada berbeda, mungkin dari tingkat pembawaannya yang berbeda. Iya, karena dari kemukolean yang berbeda, masing-masing tentunya ada Pekadanya. Ya, tapi kalau ceritanya sama. Kan orang bercerita Mokole atau Moronene itu kan awalnya kan hanya satu. Iya. Jadi kalau Moronene satu kerajaan pada waktu itu yang memperjuangkan dalam mempertahankan wilayah itu, maka cerita itu tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Pasti itu juga yang diceritakan. Tinggal mungkin dari cara pembawaannya masing-masing yang berbeda, tapi perjalanan cerita sejarah epos kepahlawanan ini satu saja, cerita yang sama, saya kira. Oke Pak, saya kira seperti itu Pak ya. Iya. Terima kasih banyak atas informasinya. Lain waktu kami sambung lagi. Ya, terima kasih juga.
dalam prosesi adat Metibawa ini, yang pertama sebelum Metibawa tentu ada prosesi Mo'olilaica. Karena pada umumnya orang Moronene itu tidak ada yang yang bukan laki-laki yang diantar, tetapi perempuan yang diantar, yang disebut dengan Tinanibawa, bukan Tamanibawa tapi Tinanibawa. Kenapa demikian? Karena pada saat si laki-laki ini melamar dan setelah melamar itu diadakan sebelum melamar itu ada namanya mesampora. Mesampora itu adalah bekerja berbakti kepada orang tua perempuan untuk mengambil hati. Kadang-kadang dia di 1 bulan 2 bulan disuruh untuk bekerja, mengabdikan dirinya pada orang tua perempuan. Nah, lalu kemudian setelah kemudian sudah mengabdi itu, mereka melakukan pelamaran. Nah, pelamaran itu biasa dilakukan sampai berkali-kali. Bahkan ada istilah mengkolumpe. Nah, setelah mengkolumpe itu biasa juga dilakukan sampai 3-4 kali. Jadi memang prosesi adat perkawinan orang Moronene ketika mau melamar itu memang sangat susah sekali, karena banyak perjalanan yang harus dilalui oleh seorang laki-laki. Nah, setelah melamar diterima oleh laki-laki, istilahnya mesa bahako, itu sudah diterima, maka disusul dengan menduduhi. Setelah pelamaran selesai, kemudian penaikan mahar telah diterima, yang namanya lumanga. Istilah lumanga kalau orang Moronene itu berarti dihitung dari mata-mata. Kalau mata-mata itu kalau istilahnya real. Jadi kalau tingkatan ada 3 sebenarnya tingkatan sekarang itu kalau lumanga. Yang pertama itu untuk tingkat kerajaan itu 300 mata. Kemudian yang tingkatan menengah itu 280 mata. Kemudian tingkatan bawah itu ada 180 mata. Nah, itu tingkatan strata sosial.